Kemudian kita lanjut ke oogenesis. Pada oogenesis, awalnya bahan dasarnya sama ya, yaitu adalah oogonium dengan inti 2N. Jadi kenapa intinya masih 2N, kenapa nggak N bu? Kan termasuk sel kelamin. Oh tidak, sel kelamin itu hanya sel sperm dan sel ovum. Kenapa 2N? Berarti karena oogonium dan spermatogonium masih termasuk ke dalam sel atau kromosom tubuh ya, atau kita sebut dengan autosom. Nah, tadi sudah mengalami mitosis ya, terjadinya pada ovarium atau indung telur perempuan. Nah, ini terjadi proses mitosis dari oogonium menjadi oosit primer. Nah, ini sorry ya, yang satu ini adalah badan polar 2N tapi tetap badan polar, jadi saya arsir aja. Ini oosit primer, yang sebelah sini adalah badan polar. Harusnya ukurannya lebih kecil, mohon maaf. Badan polar ya. Nah, itu terjadi ketika seorang wanita itu belum lahir. Jadi di sini kita kasih batas. Nah, ini terjadi sebelum lahir. Sebelum lahir. Oke ya. Nah, kemudian nanti setelah lahir dan setelah pubertas pada wanita, maka meosisnya atau proses dari kelanjutan dari oosit primer seperti halnya dengan si spermatogonium, maka akan berlanjut ke meiosis 1. Sorry, ini bukan badan polar, tapi ini benar oosit primer. Mitosis itu kan pembelahannya menjadi 2 anakan, cuma yang kita bahas yang sebelah sini aja. Tapi yang sebelah sini nanti membelah juga, bukan yang sebelah sini. Iya sama, ini juga nantinya akan membelah juga sama seperti yang sebelah sini, cuma ini kita nggak bahas, mohon maaf ya. Nah, kita lanjut ke oosit primer. Ini terjadi sebelum lahir, jadi berhenti sampai oosit primer. Jadi gitu, jadi terhenti sebelum anak itu lahir. Nah, ketika nanti anak tersebut sudah lahir, nggak langsung dilanjutkan, tapi nunggu pubertas gitu. Makanya pada wanita, pubertas pun menentukan matangnya ovum ya, atau matangnya calon sel telur. Nah, membelah secara sama dengan spermatosit primer, yaitu membelah secara meiosis. Maka di sini meiosis 1 akan menghasilkan, nah ini baru ya, akan menghasilkan yang satu lebih besar ukurannya, itu adalah intinya sudah N ya masing-masing, itu adalah oosit sekunder. Oosit sekunder. Nah, di mana ya? Sini ya. Oosit sekunder. Nah, yang sebelah ini adalah badan polar. Badan polar ini disfungsi ya, atau tidak berfungsi. Nanti akan terdegradasi setelah ini, akan hancur dengan sendirinya gitu. Kemudian dilanjut dengan tahapan ini pun tetap membelah dia ya, walaupun tidak berfungsi. Nah, ini tetap jadi N dan N, sama-sama badan polar. Badan polar, ini juga badan polar. Nah, kemudian saat oosit sekunder akan mengalami, pada perempuan ya, akan mengalami yang namanya ovulasi. Saya kasih garis ya. Nah, apa itu ovulasi? Ovulasi kita ketahui adalah pelepasan sel telur. Yang kita ketahui selama ini ovulasi itu kan adalah pelepasan ovum ya, tapi ternyata dilepas ketika tahapannya justru bukan bentuk ovum, jadi masih oosit sekunder. Nah, ini keliru ya. Jadi nanti kalau menjelaskan kembali apa itu proses ovulasi, proses ovulasi adalah proses pelepasan
calon sel telur yang masih dalam tahapan bentuknya itu adalah oosit sekunder, tapi sudah N, sudah haploid ya. Nanti ketika ovulasi, ketika wanita ini sudah menikah gitu, kemudian terjadi fertilisasi, maka fertilisasi itu kan bertemunya dengan sel sperm ya. Maka nanti dia akan buru-buru membelah. Membelahnya menjadi apa? Nah, meneruskan proses meiosis 1 yang tertunda. Proses dari meiosis setelah meiosis 1 yang tertunda, yaitu meiosis 2. Uniknya perempuan seperti itu ya. Ini meiosis 2. Semoga terlihat. Nah, ini disebut dengan ootide. Nah, yang sebelah sini jelas ini adalah badan polar. Kemudian tadi saya bilang dia masuk sperma ya. Di sini saya kasih gambar sperma kecil. Nah, ini dia. Sudah terjadi fertilisasi, jadi spermanya sudah masuk ya. Sebelum dia bertemu gitu ya, kromosom ayah dan kromosom ibu, maka dia akan buru-buru berkembang atau berkembang atau mengalami pematangan seperti halnya pematangan spermatozoa menjadi ovum. Ya, jadi ini adalah ovumnya.